informasi selengkapnya. Kita mulai berita yang pertama. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten mengikuti kegiatan evaluasi kinerja kantor wilayah oleh Sekretaris Jenderal sekaligus persiapan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah melalui media telekonferensi pada hari Senin 18 Mei 2020. Berikut berita selengkapnya. Pada Senin 18 Mei 2020, Kantor Wilayah Kemenkumham Banten mengikuti kegiatan evaluasi kinerja kantor wilayah oleh Sekretaris Jenderal sekaligus persiapan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah melalui media telekonferensi. Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto dalam kesempatan tersebut menyampaikan beberapa poin penting dalam arahannya terkait capaian kinerja hingga bulan Mei 2020. Lebih lanjut, beliau mengatakan evaluasi yang disampaikan adalah terkait penyesuaian anggaran, target kinerja 2020 dan smart, keuangan, kepegawaian, BMN donasi COVID yang telah disalurkan, kehumasan, serta terkait teknologi informasi dalam hal ini Pusdatin. Rutan kelas 2B Serang melaksanakan pembelajaran dengan sistem daring kepada 20 siswa PKBM Bina Pengayoman bersama dosen pendidikan non-formal FKIP Untirta pada hari Rabu 20 Mei 2020. Kita simak bersama berita selengkapnya. Dengan mengusung tema pembelajaran moral dan etika, Rumah Tahanan kelas 2B Serang melaksanakan pembelajaran dengan sistem daring kepada siswa PKBM Bina Pengayoman bersama dosen pendidikan non-formal FKIP Untirta pada Rabu 20 Mei 2020. Kepala Rutan Serang Aliandra Harahap mengatakan para warga binaan wajib mendapatkan pembelajaran atau pendidikan selama dalam masa tahanan. Lanjutnya, Karuta menyampaikan terima kasih kepada dosen Untirta yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan pendidikan kepada warga binaan Rutan Serang. Rabu 20 Mei 2020, Kakanwil bersama pimpinan tinggi Pratama Kanwil Banten mengikuti kegiatan pengarahan Ijen Kemenkumham RI melalui media telekonferensi. Berikut berita selengkapnya. Rabu 20 Mei 2020, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten Imam Suyudi beserta pimpinan tinggi Pratama Kanwil Banten mengikuti kegiatan pengarahan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Andap Budi Revianto melalui media telekonferensi. Kegiatan telekonferensi juga diikuti oleh seluruh kantor wilayah dan unit pelaksana teknis se-Indonesia. Paparan dibuka dengan informasi sebagai pijakan ada 3 hal yang menjadi penilaian dalam peningkatan berkinerja, yakni indeks kepuasan masyarakat dengan perolehan 8,57 dari 10, indeks pelayanan publik dengan perolehan 3,58 dari 4, indeks reformasi birokrasi dengan perolehan 88,91 dari 100. Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di wilayah Banten memberikan remisi khusus Idul Fitri 1441 Hijriah atau 2020 Masehi pada hari Minggu 24 Mei 2020. Berikut berita selengkapnya. Sebanyak 90 orang warga binaan pada rutan kelas 2B Serang mendapatkan pengurangan hukuman atau remisi khusus Idul Fitri 1441 Hijriah atau 2020 Masehi pada Minggu 24 Mei 2020. Remisi khusus Hari Raya Idul Fitri juga diberikan bagi 586 narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Cilegon yang beragama Islam. Diketahui narapidana yang beragama Islam di Lapas Cilegon mencapai 962 orang, sedangkan yang mendapatkan remisi khusus sebanyak 586 orang. Beranjak ke berita selanjutnya. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Cilegon mengganti layanan kunjungan dengan video call dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan kesehatan. Kita simak berita selengkapnya. Hari Raya Idul Fitri identik dengan berkumpul dan bersilaturahmi dengan keluarga maupun kerabat. Demi memenuhi hak narapidana atau tahanan dalam menerima kunjungan keluarga di tengah situasi pandemi COVID-19, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Cilegon mengganti layanan kunjungan dengan video call dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki dan tetap memperhatikan faktor keamanan. Tak hanya layanan kunjungan online, di Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah dibuka juga layanan titipan barang keluarga narapidana atau tahanan yang akan dilaksanakan sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan 26 Mei 2020. Selasa 26 Mei 2020, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten melaksanakan apel pagi dan acara silaturahmi halal bihalal pegawai secara tatap muka virtual melalui aplikasi Zoom. Berikut berita selengkapnya. Selasa 26 Mei 2020, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten melaksanakan apel pagi dan acara silaturahmi halal bihalal pegawai secara tatap muka virtual melalui aplikasi Zoom. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Imam Suyudi ini diikuti oleh seluruh pegawai Kantor Wilayah Kemenkumham Banten dan jajaran unit pelaksana teknis baik imigrasi maupun pemasyarakatan sewilayah Banten. Selain halal bihalal dan evaluasi kinerja pada kesempatan ini, Imam Suyudi juga menyampaikan salam perpisahan dan pamit undur dirinya sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten. Mengingat emban amanah barunya sebagai Kakanwil Jawa Barat, Imam Suyudi mengapresiasi atas prestasi serta inovasi yang telah ditorehkan. Kakanwil berharap semoga kekompakan yang telah terjalin selama ini tetap berjalan dengan baik. Masih di hari Selasa 26 Mei 2020,
Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten Imam Syudi yang didampingi pimpinan tinggi Pratama mengikuti kegiatan halal bihalal keluarga besar Pengayoman secara virtual melalui aplikasi Zoom. Berikut berita selengkapnya. Setelah menggelar kegiatan apel pagi dan halal bihalal bersama pegawai kantor wilayah Kemenkumham Banten serta unit pelaksana teknis di wilayah Banten, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten Imam Syudi yang didampingi para pimpinan tinggi Pratama mengikuti kegiatan halal bihalal keluarga besar Pengayoman secara virtual melalui aplikasi Zoom. Melalui media telekonferensi, kegiatan halal bihalal dihadiri Menteri Hukum dan HAM RI Yasona Halauli yang diikuti oleh seluruh unit eselon 1, staf ahli menteri, kantor wilayah dan unit pelaksana teknis se-Indonesia. Menkumham menyampaikan bahwa dalam masa pandemi COVID-19, seluruh jajaran Kemenkumham RI untuk tetap bekerja secara produktif walau sedang melaksanakan work from home, serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Bertempat di Geraha Pengayoman, Jakarta Selatan, Rabu 27 Mei 2020, Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI saksikan serah terima jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Kita simak bersama berita selengkapnya. Lagu Indonesia Raya mengiringi pelaksanaan serah terima jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dari Imam Syudi kepada R. Andika Dwi Prasetya yang dilaksanakan secara bersamaan dengan para pimpinan tinggi Pratama di 3 wilayah lainnya, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Bengkulu, bertempat di Geraha Pengayoman Jakarta Selatan Rabu 27 Mei 2020. Kegiatan diawali dengan penandatanganan serah terima jabatan dan penyerahan memori jabatan Kepala Kantor Wilayah yang disaksikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Bambang Rantam Sariwanto. Dalam sambutannya, Bambang Rantam mengucapkan selamat dan terima kasih kepada para pimpinan tinggi Pratama yang melaksanakan sertija pada hari ini dan berharap semoga apa yang telah didedikasikan menjadi pengalaman dan bekal untuk bekerja di tempat tugas yang baru untuk sama-sama demi kemajuan Kemenkumham. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Rangkas Bitung steril dari penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Seluruh petugas dan stakeholder dilakukan rapid test COVID-19 oleh tenaga kesehatan pada Kamis 28 Mei 2020. Berikut berita selengkapnya. Guna memastikan lingkungan lembaga pemasyarakatan kelas 3 Rangkas Bitung steril dari penyebaran coronavirus disease atau COVID-19, seluruh petugas dan stakeholder dilakukan rapid test COVID-19 oleh tenaga kesehatan pada Kamis 28 Mei 2020. Dilengkapi dengan alat pelindung diri atau APD, tenaga kesehatan mengambil sampel darah petugas yang dilakukan secara bergantian. Antrian sesuai dengan protokol kesehatan. Hasilnya sampai berita ini diturunkan dinyatakan negatif seluruhnya. Kepala Lapas Kelas 3 Rangkas Bitung, Budi Ruswanto, membenarkan pemeriksaan rapid test dan menyampaikan seluruh petugas dinyatakan dalam hasil rapid tersebut non-reaktif atau negatif. Beranjak ke berita yang terakhir. Kamis 28 Mei 2020, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten R. Andika Dwi Prasetya beserta rombongan dari Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta menyambangi kantor wilayah Banten untuk tatap temu perkenalan dengan jajaran pegawai Kanwil Kemenkumham Banten. Kita simak bersama berita selengkapnya. Kamis 28 Mei 2020, sehari setelah pelaksanaan serah terima jabatan di Geraha Pengayoman, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten R. Andika Dwi Prasetya beserta rombongan dari Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta menyambangi kantor wilayah Banten untuk tatap temu perkenalan dengan jajaran pegawai Kanwil Kemenkumham Banten. Resmi bertugas dalam sambutannya, Kakanwil R. Andika menyampaikan ungkapan rasa senang dan perkenalan dirinya. Pada kesempatan ini, Kakanwil R. Andika juga memberikan arahannya bahwa pada kondisi prihatin bangsa ini, bahkan dunia dengan pandemi COVID-19, agar para pegawai senantiasa taat dan patuh apa yang disampaikan oleh pemerintah dan tetap jalankan prosedur. Demikianlah seluruh rangkaian berita pada Sepekan Banten Prestasi kali ini. Nantikan berita-berita Kanwil Kemenkumham Banten lainnya dalam Sepekan Banten Prestasi selanjutnya. Saya Mutiara Farina undur diri, jaga kesehatan, tetap aman di rumah aja, dan salam prestasi.